Halo, perkenalkan nama saya Yuni Emilia Sri Puspita Solin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil teori akuntansi dari Dr. Jan Hoseda. Ulasan buku dari Dr. Jan Hoseda adalah teori akuntansi, salah satu referensi utama dalam bidang akuntansi di Indonesia. Buku ini menyajikan berbagai teori yang mendasari praktik akuntansi dengan cangkupan yang meliputi sejarah perkembangan teori akuntansi, konsep dasar, hingga aplikasi praktis dalam pelaporan keuangan. Opini dan kritik. Buku ini memberikan fondasi yang kuat bagi mahasiswa dan praktisi akuntansi yang ingin memahami dasar-dasar teori akuntansi. Salah satu keunggulan buku ini adalah struktur penulisan yang sistematis dan jelas, membuat pembaca dapat dengan mudah mengikuti alur pemikiran penulis. Selain itu, Dr. Hoseda berhasil mengkaitkan teori dengan contoh-contoh praktis yang relevan dengan konteks Indonesia, sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca lokal. Namun, buku ini juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah beberapa konsep yang dijelaskan kurang mendalam, sehingga memerlukan referensi tambahan untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, beberapa referensi mungkin sudah usang mengingat cepatnya perkembangan dalam bidang akuntansi. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. Pertama, struktur penulisan yang sistematis dan jelas. Yang kedua, relevansi lokal yang kuat dengan konteks Indonesia. Yang ketiga, penjelasan yang sertai contoh praktis. Adapun kekurangannya, yang pertama, beberapa konsep kurang mendalam. Yang kedua, referensi mungkin sudah usang. Di sini saya mengambil judul artikel ilmiah The Impact of Corporate Social Responsibility on Financial Performance Evidence from Indonesia oleh Lina Parmita dan Bambang Sugianto. Ulasan artikel ini mengeksplorasi dampak tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. Penulis menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis data dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI, menilai hubungan antara CSR dan indikator kinerja keuangan seperti Return of Assets atau ROA dan Return on Equity atau ROE. Adapun opini dan kritik, artikel ini sangat relevan mengingat semakin pentingnya CSR dalam dunia bisnis modern. Kelebihan utama artikel ini adalah metodologi penelitian yang kuat dan analisis statistik yang mendalam, yang memberikan validitas pada hasil yang ditemukan. Artikel ini juga memberikan wawasan praktis bagi perusahaan tentang bagaimana investasi dalam CSR dapat mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Namun, artikel ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah fokus yang terlalu sempit pada indikator keuangan tertentu tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang CSR pada aspek lain seperti reputasi dan loyalitas pelanggan. Selain itu, karena artikel ini hanya mencangkup perusahaan di Indonesia, hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk konteks global. Adapun kelebihan dan kekurangan, kelebihannya yang pertama, metodologi penelitian yang kuat dan analisis statistik mendalam. Yang kedua, memberikan bukti empiris tentang dampak CSR terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, rekomendasi praktis bagi perusahaan. Adapun kekurangannya yang pertama, fokus yang terlalu sempit pada indikator keuangan tertentu. Yang kedua, hasil mungkin tidak dapat digeneralisasikan secara global. Kesimpulannya adalah kedua sumber ini memberikan kontribusi penting dalam bidang akuntansi. Buku Teori Akuntansi oleh Dr. Jan Hoseda memberikan pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar teori akuntansi dan relevansi khusus untuk konteks Indonesia. Sementara itu, artikel oleh Lina Paramita dan Bambang Sugianto menawarkan wawasan empiris tentang pentingnya CSR dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun keduanya sangat berharga bagi akademisi dan praktisi dalam bidang akuntansi. Sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.